Jadi untuk kita coding itu adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan basis komputer. Ada yang tahu kan? Kalian itu cara kita untuk belajar menggunakan komputer yang pernah kita pelajari, yaitu pernah menggunakan Canva. Ada yang sudah pernah menggunakan Canva? Sudah. Ada yang pernah menggunakan Google Docs? Google Docs itu tuh kayak soal yang pernah Bapak berikan di kelas 5 yang ketika pelajari PJJ. Ya, oke. Itu semua kita pelajari menggunakan internet ataupun menggunakan komputer, yang dimana komputer itu kita operasikan supaya itu menjadi media pembelajaran bagi diri kita. Ya, oke. Contoh sederhananya, jika ditekan maka lampu menyala. Ya, jadi ini contoh. Ketika kita ingin menyalakan komputer, kita pencet tombol ya untuk bisa nyala. Ketika pas lagi kita udah pencet, lama otomatis itu layar monitor akan nyala. Oke, paham? Nah, jadi contoh sederhananya seperti itu. Terus manfaat belajar coding yang pertama, melatih logika kreativitas. Nah, jadi dengan kita belajar coding ini, jadi apa yang kita gunakan atau apa yang kita mainkan di dalam sebuah games itu menjadi bermanfaat, menjadi sebuah pembelajaran ataupun edukasi buat diri kita. Oke. Jadi itu manfaatnya salah satunya. Terus yang kedua, membuka peluang karir di masa depan. Nah, jadi sekarang itu coding itu, ada yang tahu kalian itu AI? Nah, jadi apa-apa orang itu rata-rata mencari sumber informasi menggunakan AI. AI itu jadi sumber informasi yang diberikan oleh beberapa pendapat agar masing-masing pendapat tersebut bisa masuk kita akses. Contoh, apa itu coding? Nanti AI itu bakal menjawab, coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Itu salah satunya. Terus, apalagi aplikasi AI yang pernah kalian sudah coba? ChatGPT salah satunya. Terus apa lagi? Cici. Oke, Cici. Terus apa lagi? Ada yang pernah dengar Gemini? Nah, Gemini itu kalian bisa gunakan sebagai salah satu kecanggihan teknologi di masa sekarang ataupun masa depan. Ya. Oke. Maka dari itu Bapak akan mengharapkan sebuah games bisa menjadikan sebuah edukasi ataupun sebuah pembelajaran. Oke, kita lanjut. Alat dan lingkungan coding. Oke. Aplikasi atau platform yang dirancang khusus untuk pemula dalam dunia coding. Nah, yang pertama perangkatnya yaitu Quizzes. Nanti yang akan kita coba. Yang kedua ada Blockdash. Kalian sudah ada aplikasi Blockdash? Oke. Nanti Bapak akan memberikan kalian waktu 3-5 menit untuk main. Nanti ketika udah 5 menit Bapak langsung stop. Nanti Bapak akan menjelaskan apa itu Blockdash serta manfaat-manfaatnya. Oke. Lalu alat yang dibutuhkan yang pertama komputer atau laptop atau tablet. Ada yang sudah bawa laptop lagi. Sudah bawa handphone kan? Sudah. Oke. Maka itu adalah salah satu yang dibutuhkan untuk alat perangkat lunak supaya kita itu bisa mengakses. Lanjut. Bahasa coding untuk pemula yaitu Blockdash, coding atau drag and drop. Ya, jadi dengan ini kita nanti akan mencoba untuk masing-masing gamesnya. Yang pertama ada quizzes. Oke. Quizzes nanti saya akan kirimkan linknya. Mohon maaf. Coba. Di sini Bapak menyimpan kotak kira-kira siapa ya? Calon. Kotak kirim. Itu pakainya nomor siapa?
Salahnya. Syaratnya mana? Oke. Terus gimana Bapak buat kirim masing-masing keadaan itu supaya menggunakan aplikasi Quizzes? Terusnya ada WA nggak? Apa? Nggak ada WA? Beda nanti. Nah, yang ada WA siapa? Yang punya WA? Oke, Salam bisa kirim ke temannya nggak? Oke, ini misalnya ini ya. Kalau Darwan ini pakai bisa bukan? Saya kirim ke kamu ya. Darwan, cepat. Iya ya. Nah, kirim. Minta besar kamu. Iya. Jalan mau kirim mau jalan? Jaring ini kok. Tadi kamu pakai jaring ini mana? Dapat. Itu nggak masuk ya? Yang dapat ini kan? Foto ini kan? Coba Fatir pakai HP mamanya apa pakai HP sendiri? HP sendiri. Halo. Namanya ada tidak? Namanya? Iya. Iya. Apa? Ini nggak bisa buka wifi-nya lagi. Coba, udah ada yang bisa masuk ke aplikasi Quizzesnya? Coba gimana? Coba. Nah, nanti di sini kan ada kode joinnya di sini nih. Yang udah masuk. Tir, ini coba dah. Fatir simpan nomor mama dulu nih, Tir. Kosong. Nah, di sini coba klik join, gabung. Bapak alihkan dulu ya untuk kuisnya ya. Oke. Untuk kuis nanti kita akan coba. Berarti Bapak akan melari ke berikutnya dulu. Nanti kita tetap buka kuis. Kita coba perkampungan yang akan kita jalani yaitu block place. Coba kita aplikasi block place-nya. Jika ada yang punya, coba buka aplikasi block place-nya. Coba buka dulu. Coba kalian mainkan selama 3 menit. Ya, 3 menit. Sudah? Iya. Udah masuk? Beda ya? Oke, coba dimainkan dulu ya.
Apa yang kalian lakukan pasti kalian tahu apa sih
yaitu mengasah kemampuan berpikir strategis dan logika. Kira-kira kalau misalnya kalian bermain di Block PES itu menggunakan logika nggak sih? Pakai nggak? Yang laki-laki? Pakai? Oke. Jadi untuk mendapatkan skor tinggi atau bertahan lama dalam permainan, kamu harus memiliki langkah yang tepat. Kamu perlu memprediksi balok yang akan datang dan menyusun strategi agar papan tidak penuh, sehingga secara tidak langsung melatih kemampuan memecahkan masalah. Nah, dari sini nih. Jadi ketika kita memang nyusun lama-lama kan bloknya kan akan pecah nih ya. Nah, disitulah bagaimana cara kita itu untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kita cuma terpaku sama game saja, tapi dari sebuah game tersebut kita bisa mengambil manfaatnya. Terus untuk manfaat yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan fokus permainan ini, menentukan konsentrasi tinggi atau memerlukan konsentrasi tinggi. Jadi dalam permainan Block PES ini, jadi kita itu dilatih untuk konsentrasi kita. Apakah blok yang akan kita taruh sama blok yang kita ingin pasangkan itu sama? Itulah, itu kita perlu konsentrasi yang tinggi. Dari situ kita dapat belajar bahwasanya untuk penempatan juga itu kita harus menempatkan sesuatu dengan tepat, ataupun kita contoh dalam sisi agamanya pun kita juga bisa dapat dari sini. Kita bisa mengambil sesuatu yang memang harusnya itu milik kita, tapi yang bukan milik kita itu tidak boleh diambil gitu. Jadi ya, jadi apa yang kita susun, apa yang kita rencanakan, itulah konsep tujuan dalam hidup kita. Jadi supaya hidup kita itu terarah, kita itu harus menyusun strategi ataupun rancangan-rancangan agar hidup kita sukses. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk mengurangi stres, kira-kira kalau kalian belajar terus jenuh gak sih? Jenuh gak? Nah, dengan kita itu dibarengi dengan permainan games yang mengacu diri kita untuk supaya lebih belajar semangat ataupun untuk mengurangi stres, jadi kita itu perlu yang namanya hiburan, ya. Sampai sini paham? Oke, cocok untuk segala usia. Nah, jadi untuk game ini, insya Allah untuk tingkat keamanannya, insya Allah aman. Ya, kita lanjut. Nanti dulu ya. Nah, untuk game yang ketiga, Minecraft. Coba, Minecraft ada yang tahu? Minecraft tahu? Nah, Minecraft itu apa sih? Sebuah aplikasi yang salah satu itu di dalamnya itu ada namanya coding atau kode-kode di dalam di dalam pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ini, coba Bapak ada yang Bapak mananya? Siapa yang di sini main Minecraft? Tunjuk tangan. Yang perempuan? Vira. Salah. Terus apa lagi? Yang laki? Kurnia. Nah, di dalam game Minecraft itu apa aja sih yang ada di dalamnya? Coba Bapak mau nanya ke salah satu, Bapak ingin tunjuk ke Vira, coba. Apa Vira? Salah satunya Vira, coba. Minecraft. Dan bertahan hidup. Terus apa lagi sekarang? Membuat apa? Membuat rumah. Ya, terus apa lagi? Yang kalian tahu aja, makanya ntar Bapak akan dijelasin dari Minecraft itu. Apa lagi? Kemudian berpetualang, explore. Kalau misalnya bertahan hidup disebutnya apa kalau dalam bahasa Inggrisnya? Survival, betul. Oke, di dalam Minecraft itu, jadi itu kita untuk bertahan hidup. Kita ambil dari segi kehidupan kita. Kita hidup itu nggak cuma dalam permainan game doang, tapi kita ada yang namanya dunia nyata di dalam kehidupan kita untuk masa depan. Nah, masa depan yang akan kita jalani itu bagaimana cara kita itu untuk bertahan hidup. Itu kurang lebih digambarkan atau diilustrasikan melalui game yang bernama Minecraft. Ya, bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Dengan kita bekerja, dengan kita nyangkul sawah, itu kan secara langsung kan
kehidupan kita dong ilustrasinya, ya kan? Terus untuk explore itu kita tuh harus kita berpetualang supaya hidup kita itu juga lebih tahu pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Contoh, dalam waktu kecil sampai besar ini, pertama tuh pengalaman waktu SMA-nya, Bapak dulu pernah di pesantren, Bapak pernah gini, pernah mengalami sekolah, pernah yang namanya kuliah, bahkan sampai sekarang Bapak menjadi guru. Itu semuanya ada pengalamannya dalam proses yang panjang. Oke, di sini yang belum tahu bagaimana cara untuk mengunduhnya, kalian kurang lebih sudah pada tahu dong menggunakan gadget. Yang pertama buka Play Store, terus yang kedua itu mulai download. Habis download baru apa? Berbayar kan? Berbayar berapa? 15.000. Nah, itu untuk Minecraft itu sistemnya berbayar, ya. Kurang lebih seperti itu. Terus mengembangkan kemampuan dalam bertahan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Kita bertahan hidup dengan cara apa sih? Ada yang tahu? Nah, salah satunya apa? Yang kencang suaranya. Makan. Terus apa lagi? Minum. Terus apa lagi? Kita punya rumah untuk bertahan hidup gak? Nah, makanya tadi ada yang bilang untuk bertahan hidup itu kita perlu namanya rumah. Terus apa lagi? Banyak dong, dan masih banyak lagi. Yaitu apa namanya, dari segi sandang pangan pakannya juga itu kita secara tidak langsung diilustrasikan melalui game Minecraft. Oke, sudah paham? Oke, bentar ya, Bapak coba nanti di sini untuk buka game Minecraft. Coba kita ilustrasikannya dari, coba kita Bapak buka YouTube dulu ya, bentar ya. Aku menemukan scene yang sangat indah. Like dulu videonya. Di sini ini beloklah ke kiri dan jalanlah sedikit. Sampainya di sini kamu akan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada sebuah village terpencil yang dikelilingi oleh pohon ceri dan tembok perkebunan bersalju. Dengan 5 ekspedisi yang penuh dengan air dan obsidian yang cukup untuk membuat sukanya terportal. Dan seperti yang kalian lihat dari jalan masuk di awal, ada villager outpost yang memantau village ini dari atas bukit. Bukan cuma itu aja. Kalau kamu kali ke bawah sini, kamu akan menemukan sebuah ancient city dengan danau lava yang sangat luas. Cobain scene-nya sekarang, komen dan subscribe jika berhasil, oke? Aku menemukan scene yang sangat indah. Like dulu videonya. Di sini ini beloklah ke kiri dan jalanlah. Ya, jadi kita dalam permainan Minecraft itu tuh kurang lebih kan ilustrasinya kan bangunan-bangunan. Kira-kira di dunia nyatanya itu juga ada gak sih? Ada dong, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nih Bapak pengen lari dulu ke kuis. Jadi nanti supaya kalian itu juga bisa bagaimana cara untuk memaksisnya. Coba sekarang pegang HP kalian, searching di Google Quizzes. Nah, keluar kayak gini. Ya, itu bukan itu masih di ini, masih di email Bapak dulu. Nah, sudah. Nah,
student, teacher atau administrasi. Kalau misalnya kalian itu, nah di sini coba second half untuk gratis. Coba bagian belum daftar, coba untuk daftar dulu. Nah di sini coba, nah sekarang ini kalian perhatikan terlebih dahulu aja. Nanti kan kita akan mengoperasikannya setelah pelatihan ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan ini kalian itu ketika nanti udah masuk, nanti kalian itu daftar sebagai student, teacher atau administrasi atau administrator. Student. Oke, kita klik student. Nah, di sini nanti banyak untuk apa namanya? Untuk kuis-kuisnya. Nih, di sini coba kalau student kita klik umur kalian berapa? 12. Oke. Ada 11, ada 12. Tidak, kita klik 12. Ambil tingkat tingginya aja. Oke. Lagi. Nah. Ada yang pernah masuk? Nggak ada yang pernah coba gunain? Belum. Ya, kita coba belajar. Nah, situ tuh. Jadi di sini, nah lihat nih, kita coba belajar. Ada yang namanya keliling dunia, ada pengetahuan alam, ada pengetahuan umum, ada logika, atau benar atau salah. Nah, Guzawan udah berhasil coba masuk tuh. Nah, udah ya. Coba masuk ke yang pojok kanan atas. Masuk. Apa? Iya, untuk sekolah K12. Kamu siswa ke guru. Nah, iya. Di sini coba perhatikan lagi ke papan. Nih, coba nih kita lihat ya. Nih, semuanya, halo. Coba perhatikan terlebih dahulu ke papan. Kita coba mulai. Nih, video ini. Nah, nih udah mulai kuisnya nih ya, Coba. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan karena virus. Coba. Oke. Nah, oh ini gitu tuh. Semua planet di atas surya berputar searah jarum jam. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, salah berarti. Nah, lanjut. Ada lagi pertanyaannya nih. Tuh, biaya pengisian ulang daya baterai mobil listrik lebih mahal daripada pengisian BBM mobil secara umum. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba kita tulis salah. Nah, jawabannya benar tuh. Jadi kita biar dapat skor gitu. Selalu tahu kayak gini. Lanjut. Negara yang pertama kali berhasil pergi keluar angkasa adalah Amerika atau Uni Soviet? Coba kita klik Uni Soviet. Nah, lanjut. Pertanyaan kelima. Titik terbit dan terbenamnya matahari setiap hari selalu berbeda. Benar atau salah? Nah, benar. Lanjut. Nomor ke-6. Elemen terkuat di bumi yang tidak dapat dihancurkan kecuali oleh elemen itu sendiri adalah
Jadi kira-kira dalam coding ini kira-kira kan banyak tuh aplikasi yang sudah kita coba tadi buka. Yang pertama tadi udah yang namanya Jobless, terus ada Minecraft, terus yang ketiga ada Quizzes. Dari sini kira-kira ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.